Hai guys, di Doc Insight kali ini kita bakal bahas topik yang menurut gue tuh sangat berguna dan akan bermanfaat buat teman-teman yang sekarang itu bekerja sebagai content creator, baik itu content creator untuk brand atau untuk teman-teman yang sekarang lagi mau mencoba untuk membangun personal branding gitu. Nah, sebagai perkenalan, kita bakal tonton dulu sedikit cuplikan dari CEO Instagram, yaitu Adam Mosseri, yang sempat diundang bareng ke YouTube-nya Colin and Samir. Nah, buat teman-teman yang udah pernah nonton videonya, nggak apa-apa tonton lagi, biar ingat bahasannya apa. Tapi buat yang belum pernah nonton, gue saranin untuk ditonton langsung nih cuplikannya, karena ini bakalan ada hubungannya sama topik yang bakal kita obrolin, yaitu tentang relatable content. So langsung aja. But one of the most important things to look at if you're trying to evaluate how your videos or anything is doing on Instagram is definitely the sends. Sends, I would look at sends per reach. So of the people who saw it, how many of them sent it to a friend? Because that tends to be the content that does the best, because it tends to drive the most value for the overall community. You see something that you think, what's one of your interests? Lately, I've been getting into like gardening and planting food in my backyard. So, All right. right. Cool. So let's say you I guys just harvested some basil, is what I'm saying. So my best friend has a huge green thumb. So we're gonna use him in this example instead of me, because I would not like that thing at all. But if you saw some amazing basil planting video, maybe some sort of time lapse, right? And you sent that to my buddy Hondro. That is an interesting moment because you discovered something that someone made something creative, something beautiful, something interesting. And then you shared it with a friend. In this hypothetical world, you and Hondro are also buds. Of course. And then he's psyched to get it. And that you might actually have a conversation about gardening, basil, whatever you like. But then he came back to Instagram, and then he actually probably checked out some more things. And then maybe he saw an amazing, soccer highlight. And then he sent that to me. And that's the flywheel. Where, yes, you are discovering something. It's consumption. It's somewhat passive to see a video. But then you send it to a friend, you start a conversation. Then that helps them discover more things themselves, and they send it to someone else, and that starts another conversation. And that's why short form video for us is so symbiotic with connecting people with their friends. Whereas in the world you come from of long form video is much less so. Because if you spend 20 minutes watching or 50 minutes watching a pod video, you're probably consuming a lot less content from friends, sending a lot less things to friends. It's a cool, amazing experience. So is going to the movies and watching a 2.5 hour film. But it is less connected to and less symbiotic with part of our reason to be, which is to connect people with friends. It's also a huge ask to send someone like a hour-long video. Yes. Right? Like that's a crazy ask to message someone that. But to send someone like a 15-second reel on Instagram. Totally. It's an easy ask. But you also see a lot more 15-second videos in 10 minutes. Than Oke, ada Mosseri di video tadi tuh bilang kalau lo mau memaksimalkan value atau hasil dari konten yang lo produce, konten yang lo buat dan akan lo upload nantinya di platform Instagram, yang perlu lo perhatikan dan itu adalah Sense. Instagram tuh sekarang lagi mau kembangin yang namanya chatting platform, yaitu lewat DM mereka. Nah, di mana chatting platform ini nantinya Instagram itu akan kasih kompensasi dari algoritmanya Instagram sendiri. Kalau misalnya banyak konten yang di-share ke DM, makin banyak share, si konten ini nantinya bakal dapet makin banyak reach. Terus juga selain itu, si Adam Mosseri itu juga di podcast tadi kan bilang kalau Sense tadi itu bantu algoritmanya Instagram, jadi lebih mudah untuk ciptain semacam simbiosis mutualisme, yang mana tuh jadinya kayak mutual connection. Kayak contoh simpelnya tuh kayak gue dikirimin konten sama temen gue, terus gue kirim konten tadi tuh ke temen gue yang lain karena interest kita sama gitu. Terus udah gitu dalam satu konten itu gue bisa aja kirim ke 5 temen gue atau bahkan 10 temen gue karena kita punya interest yang sama gitu. Nah nanti teman-teman gue itu bisa aja kirim konten yang tadi gue kirim ke dia itu ke temen yang lain gitu, karena mungkin dia dan temen yang lain itu punya
interest yang sama gitu dan terus kayak gitu. Nah, itu tadi yang disebut sama si Adam Mosseri sebagai simbiosis mutualisme atau di sini juga kita sebut sebagai mutual connections gitu. Nah, aktivitas di DM itu juga ngaruh ke intensitas lo bakal buka Instagram, jadi kayak secara otomatis lo akan banyak menghabiskan waktu lo di Instagram ketimbang platform yang lain gitu kan. Mungkin dari konten yang temen lo kirim tadi gitu ya ke DM lo, terus di DM itu akan terjadi ada yang aktivitas gitu kan ya, kayak bales-balesan, udah gitu nanggepin dari si kontennya tadi gitu. Aktivitas itu bakal fully terjadi di DM, yang mana memang sekarang itu fokusnya Instagram gitu. Jadi lo bakal menghabiskan waktu lo lebih banyak di platform yang satu ini ketimbang platform yang lain karena ya tadi gitu adanya si chatting yang ada di DM Instagram tadi gitu. Nah, karena share tadi jadi sinyal tertinggi untuk algoritma Instagram, pasti bakal muncul pertanyaan harus buat konten yang shareable dong gitu. Dan jawabannya yaps, bener banget. Jadi kita harus bikin konten yang shareable. Lo nggak usah bingung karena di video ini nanti kita bakal bahas juga gimana caranya bikin konten yang shareable itu gitu. Konten shareable sebetulnya ada formulanya. Formulanya itu kita di sini singkat sebagai HERU, yaitu ada humor, emotional connection, ada relatability, dan juga usefulness. Nah, formula ini tuh adalah kombinasi yang oke banget untuk ciptain most effective content buat akun Instagram lo. Yang mana ini akan membantu lo untuk adaptasi dengan algoritmanya Instagram yang gue sebut tadi. Dan mau gak mau, dan memang harus gitu ya, konten lo berarti konten yang menarik untuk di-share gitu. Dan inilah dia formulanya. Pertama, kita mulai bahas satu-satu dulu, dan di sini gue bakal kasih contoh dari masing-masing si formula ini, dan nanti kita bakal bahas apa aja kira-kira key takeaways dari masing-masing si formula ini gitu. Nah, di sini gue udah ada satu contoh konten humor yang bakal gue kasih lihat dulu ke teman-teman. Kini ku sadar kopsek cintaku ini. Itu adalah salah satu konten dari yang kebanyakan kita semua sudah tahu adalah Ganta. Jadi Ganta ini memang terkenal ya sama konten-konten dia yang memang humor gitu. Terus nextnya yang satu ini. Kita mau liburan sini. Gimana ya jelasinnya? Duduk aja dulu, Bang. Kenapa? Bangkunya baru dicat, bro. Udah lama ngeliat sini? 2 jam lah. Abang? 3 jam. Kalau kalian tahu konten-kontennya Maggie Irawan ini juga kebanyakan tuh isinya humor semua dan modelnya sama kayak gini gitu. Terus selanjutnya Udah mati. Oke, konten selanjutnya itu dari kita semua juga tahu yang akun satu ini ya, Fadil Jaidi. Jadi di konten ini tuh Fadil Jaidi dan Pak Muh dan juga ibunya itu berkolaborasi menciptakan satu konten humor yang menurut gue ini sangat lucu dan juga kreatif gitu. Jadi kan juga akunnya banyak banget ya konten-konten humor barengan sama Pak Muh gitu, dan semua kontennya tuh nggak ada yang fail gitu loh. Jadi kayak menurut gue ini salah satu konten humor yang cakep banget sih Fadil Jaidi ini. Nah, jadi konten humor itu menurut kami adalah yang pasti konten yang lucu dan bisa jadi dekat dengan kehidupan sehari-hari atau konten-konten yang lagi tren nih kayak gitu. Tujuannya tuh lebih cepat bakal ditangkap sama audiens meski terkadang tuh minim message-nya apa. Karena ya udah gitu humor tok gitu. Nah, implementasi buat si konten humor ini itu biasanya lebih ke anekdot, properti atau cerita yang secara visual atau audio itu menghibur. Nah, kalau modelannya kayak si Maggie Irawan tadi, mungkin kita bisa sebut itu sebagai anekdot gitu ya. Jadi kayak cerita lucu yang singkat gitu, dibikin jadi satu konten humor yang menurut gue kreatif juga nih si Maggie Irawan ini gitu. Nah, kalau modelan kayak properti itu bisa contohnya si Fadil Jaidi tadi gitu. Dia bikin konten plans
versus Zombie, yang mana jarang banget gak sih kayak orang yang gak tahu game yang satu ini gitu. Salah satu game yang legend juga. Nah sama si Fadil Jaidi, si game itu tuh dijadiin konten, yang mana dia berkolaborasi nih barengan sama Pakmu dan ibunya gitu. Bahkan dengan properti yang menurut gue lucu dan kreatif juga gitu di kontennya tadi. Kalau modelnya yang kayak audio menghibur, secara visual juga menghibur, itu mungkin contohnya si Ganta tadi ya gitu. Jadi cocok banget memang sama Ganta. Terus audionya juga memang itu lagu yang lagi rame banget dan lagi tren gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tadi udah H, humor. Terus yang kedua itu adalah E, yaitu emotion. Nah, untuk konten emotion, kita cek dulu konten yang satu ini. Oke, menyentuh ya, dan mengingatkan gitu, lebih kayak ke I love you tuh terkadang gak cuman kayak I love you aja gitu. Banyak cara, banyak kata, banyak hal yang bisa disampaikan dan itu artinya tuh juga I love you anyway gitu. Terus selanjutnya, Hai nak, kamu tahu kan bahwa tidak semua pahlawan itu punya kostum superhero yang keren, punya kemampuan hebat, bisa terbang, menghilang. Beberapa pahlawan hebat yang aku kenal justru anak-anak yang luar biasa yang sedang menonton video ini. Siapa? Kamu. Ya, kamu nak, pahlawan yang luar biasa itu. Kamu tidak butuh menunggu munculnya musuh, penjahat, malapetaka untuk berjuang. Karena setiap hari kamu sudah berjuang dengan sangat gigih di medan tempurmu sendiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hari ini adalah Hari Kanker pada Anak Internasional. Aku sangat menghargai segala upaya dan kegigihanmu untuk terus bertahan dan berjuang demi masa depan dan cita-cita kalian masing-masing. Walau keadaan sedang tidak mudah buatmu dan juga buat orang-orang yang menyayangimu. Nah, kamu dan ratusan ribu anak di seluruh dunia adalah pahlawan hebat. Mari kita bersama berjuang melawan kanker tanpa meninggalkan siapapun. Doa kami untuk Mona. konten dari ibu kita tercinta yang bagus banget. Gue pribadi ngefans banget sih sama beliau. Ibu Reda Gaudiamo. Kita semua tahu kalau konten-kontennya Ibu Reda tuh menyentuh hati. Apalagi pembawaan beliau yang sangat personal, kayak seakan-akan tuh memang lagi ngomong sama kita gitu loh, kayak gitu kan, mengingatkan, menguatkan, kasih motivasi gitu. Selanjutnya ada satu konten lagi, contoh dari konten emotion. Belum. Belum? Oh iya ya. Kayaknya gue udah nonton konten ini berkali-kali deh, tapi nggak pernah nggak nangis. Salah satu konten emotion yang menurut gue sangat berhasil menyentuh diri ini gitu, menyadarkan kita juga gitu ya bahwa kita tuh sebenarnya punya hak yang sama gitu untuk mendapatkan air yang bersih, air yang layak untuk dikonsumsi. Faktanya gak semua orang tuh bisa mendapatkan itu gitu. Oke, konten emotion ini yang pasti adalah konten yang kasih emotional statement, dan emotional statement itu bisa ada dua hal, bisa emosi yang positif atau emosi yang negatif. Emosi yang positif itu bisa dalam bentuk joy, excitement, atau emosi yang negatif itu bisa bentuknya seperti marah, sedih, kesel gitu ya. Nah,
tujuan dari si konten emotion ini yang pasti adalah untuk resonate konten dan tertuju langsung, terdidik langsung ke emosional dari audiens yang melihat konten tersebut. Menurut kami ada challenge-nya juga nih untuk konten emotion. Challenge-nya apa? Seperti kayak gambling ya. Bisa jadi saat itu yang dirasakan oleh audiens yang nonton konten ini bisa benar-benar menyentuh atau mungkin suasana hatinya bisa memang lagi nggak baik-baik aja atau mungkin memang lagi happy atau bahkan sebaliknya mau ngelihat kontennya Ibu Reda atau lihat kontennya Solar Capture tadi atau lihat mungkin ya udah just konten aja gitu. Jadi ya udah dia hanya sekedar lihat gitu atau kayak oh ya udah. Cuman ada juga mungkin orang-orang yang akan tersentuh gitu dengan konten-konten tersebut atau memang ya interestnya adalah konten-konten yang penuh dengan emosional. Nah, implementasinya itu heartfelt stories, musik yang mendukung, situasi atau keadaan yang prihatin atau sesuatu yang sedang dialami atau sesuatu yang sedang terjadi nih di sekitar kita gitu. Gitu guys. Nah, sekarang next ke R yaitu relatability. Contoh kontennya yang satu ini kita lihat dulu ya. Udah lama bang nge-grab gini? Udah 3 tahun lah mas. Spesial. Apa mas? Spesial. Hah? Oh lumayan lah mas. Saya juga ada pendapatan sampingan soalnya. Bang, tapi soal spesial, Lah saya malah awalnya dulu jadi agen Grab kios mas. Sampai bisa nyicil motor ini. Terus gimana bang? Iya mana modal di awal tuh nggak gede, tapi tetap bisa jualan. Sekarang saya masih jadi agen Grab kios. Bisa jualan pulsa atau enggak isiin OVO buat pelanggan. Kadang suka isiin saldo buat driver lain mas. Menarik banget bang. Saya bisa ikutan nggak bang? Gimana tuh caranya? Bisa banget lah mas. Malah makin untung kan. Download aja aplikasi Grab Merchant, terus bisa gabung di fitur Grab Kios mas. Konten dari Instagramnya Grab Kios ID. Konten yang pasti banyak dialami oleh semua orang ya hampir. Ya itu kayak gini. Jadi kayak kita jawab apa, driver jawab apa, atau kayak drivernya ngomong apa, kitanya juga jawab apa gitu. Jadi memang gak nyambung gitu. Sangat relate dan kreatif banget. Terus selanjutnya dari Abah Didi. Kalian pasti tahu lah ya Abah Didi gitu selalu lewat di medsos mana aja gitu di konten-kontennya yang bener-bener relate gitu. Kebanyakan tuh kontennya Abah Didi bener-bener memang relate sih gitu sama kehidupan sehari-hari. Emang cocok nih Abah Didi dijadiin contoh konten dari relatability. Kita cek satu konten lagi. Pengen minum. Kak, pengen yang itu gelasnya, Kak. Sama aja air putih adek. Itu sama pengen gelasnya. Gelang aku mana ya? Oh ini. Pengen gelang juga, tapi yang itu gelangnya. Ambil yang itu. Pengen yang itu. Sama aja. Pengen yang itu. Ambil. Es krim aku Mau juga. Kak, pengen yang itu, Kak. Ini sama aja. Oh, pengen yang ini mah konnya. Mama ini sama aja. Ya udah ambil. Tapi pengen yang itu deh, mah. Lebih enak kayaknya itu mah. Ini adalah konten dari Alwi, ya kan? Alwi bikin konten di sini yaitu POV adik selalu pengen apa yang kakak pengen. Gak pernah gagal konten Alwi yang isinya tuh benar-benar menyuarakan hati para audiens gitu ya. Gue juga ngerasain yang kayak gini gitu. Nah, jadi konten relatability ini adalah konten yang sangat personal, yang kayak sebelumnya tadi gue bilang, dan kebanyakan ceritanya tuh sesuai dengan pengalaman para audiens gitu. Jadi buat lo yang mau bikin konten relatability, baik-baik, cermati, dan perhatikan gitu ya, apa aja sih kondisi atau situasi yang sebetulnya tuh mungkin selama ini kita semua itu hampir pernah mengalami hal tersebut. Tapi tidak semua orang bisa terfikirkan untuk bikin kondisi tersebut jadi sebuah konten gitu. Nah, itu yang jadi challenge-nya untuk lo yang tertarik untuk bikin konten relatability. Karena menurut gue konten relatability ini jadi salah satu konten yang menarik banget gitu loh, karena deket banget sama audiens yang pasti. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk build strong connection antar kreator atau brand ke audiens mereka.
Jadi ya dengan adanya rasa relevan tadi gitu ya, itu bisa mendekatkan gitu, mendekatkan rasa apa ya, rasa keingintahuan, rasa memiliki gitu dan kayak makin relate gitu ke audiens baik dari si brand atau dari si kreator itu gitu. Nah, implementasinya kayak gimana? Implementasinya itu di sini kami bisa bilang kalau yang pertama tuh bisa lewat skenario cerita, bahasa yang dipakai, karakter, atau refleksi dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Atau pakai challenge dari para audiens juga bisa. Dan biasanya konten ini tuh banyak ditemukan dalam bentuk POV. Itu konten-konten POV itu kebanyakan konten-konten yang memang relate gitu loh sama kehidupan kita dan dekat gitu di sekitar kita. Kayak sesuatu yang kita tuh juga sebenarnya mengalami, tapi kita nggak sadar aja kayak gitu. Yang U adalah usefulness. Nah, kita lihat dulu contoh konten yang pertama untuk usefulness. Konten usefulness tuh kayak gimana sih? Kayak gini. Salah satu konten dari akun bandung.dispora. Ini adalah salah satu konten yang banyak manfaatnya sih dan beneran akan dipraktekkan langsung gitu loh sama teman-teman atau kayak audiensnya mereka gitu kan. Mengedukasi audiens mereka yang lagi mau coba olahraga jalan gitu ya dan sangat bermanfaat yang pasti untuk banyak orang di luar sana yang mau mulai hidup sehat. Terus selanjutnya kita bakal lihat contoh konten yang lain. Weekend ini kita mau bikin 4 jenis frozen food homemade untuk stok di kulkas yang full protein. Ini cuma dari satu adonan aja, jadi bikinnya lebih simpel. Bisa jadi 4 jenis makanan, ada dimsum, kembang tahu, rolada, sama nugget. Ini kita pakai full 1 kg dada ayam file, tambahin bahan lain, terus chopper sampai halus. Kalau udah, adonannya kita bagi ke 3 tempat. Untuk nuggetnya itu kita rebus dulu ya. Terus dipotong-potong sesuai selera, masukin ke kocokan telur, tepung roti, baru dimasukin ke kontainer. Udah jadi untuk nugget. Yang barusan ini konten dari seorang akun Cindy Armedia. Nah, kontennya Kak Cindy ini cocok banget karena di sini dia kasih tips, dia kasih sebuah solusi. Ini bagus banget. Jadi salah satu konten usefulness. Konten usefulness selanjutnya itu ada dari akun Angel K. Kita cek ya, kayak gimana kontennya. Lurus banget tuh tangan nariknya. Gue cukup sering ngeliat orang let pull down kayak gini. Tapi gak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, sini simak gue kasih tutorial let pull down. Untuk gripnya, kalian bisa tumbless grip kayak begini. Terus back kalian tuh di engage seperti ini atau diturunin bahunya. Kayak dikepit lah backnya seperti di video ini. Biar otot backnya tuh berasa. Nah, badannya tuh agak lean ke belakang seperti ini dan tariknya sampai di atas dada. Nah, pas narik pun sikunya tuh ke belakang seperti ini, bukan malah ke bawah ya guys. Tapi gak apa-apa, dicoba dulu aja. Trial and error nanti juga bisa. Nah, konten dari akun Angel K ini itu benar-benar membantu dan cocok banget untuk teman-teman, untuk audiensnya Angel K juga, yang memang lagi mau menjalani hidup sehat gitu, atau mungkin yang lagi diet. Konten-konten usefulness ini itu konten-konten yang kebanyakan tuh berisi practical value, terus juga informasi gitu, bisa tentang tips, tools gitu ya, atau hacks. Nah, tujuannya itu biasanya useful content ini akan memberikan trust dan juga kesan kredibel dari kreator atau brand ke audiens. Jadi, audiens kemungkinan besar ketagihan untuk tahu konten menarik yang lain tuh apa sih gitu. Jadi kayak, karena ini sesuatu atau karena ini konten yang mereka butuhin gitu ya. Dan juga ketika ngeliat satu konten ini terus audiens bakal ngeliat akunnya gitu ya. Dan ketika akunnya dibuka, oh ternyata benar nih. Brand ini atau kreator ini itu sesuai sama kebutuhan gue gitu, sesuai sama goals gue, sesuai dengan prioritas gue nih sekarang gitu, gue pengen apa, atau sesuai dengan solusi atau sesuai dengan masalah yang lagi gue hadapi nih. Konten itu bener-bener ngasih solusi ke hidup gue. Ya udah, bisa jadi di follow, bisa jadi nanti bakalan semua kontennya kalau setiap lewat gitu ya bakalan di save, di share, karena mungkin si audiens ini juga punya teman yang sama, mengalami hal yang sama gitu, terus kayak share konten kayak gitu. Dan
Ini sangat bermanfaat sih gitu. Jadi kemungkinan mereka bakal ketagihan dalam tanda kutip untuk ngikutin konten usefulness ini gitu. Nah, implementasinya kayak gimana? Biasanya konten itu disesuaikan dengan persona karakter atau value dari brand. Terus juga isinya tuh bisa tentang how to guides, tips, solusi dari suatu challenge dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini itu gue udah nyiapin performa konten dengan formula yang berhasil. Nah, ini tuh adalah kontennya Kamidoki. Yeay! Kontennya Kamidoki, di sini bentuk kontennya itu adalah konten relatability dan juga bisa dikatakan emotion ya, konten emotion gitu. Cuman lebih condong ke konten relatability. Kenapa? Karena bentuknya itu adalah POV. Terus juga ini tuh adalah konten yang diambil dari permasalahan, dari challenge ya, dari apa ya, situasi yang kebanyakan orang alami gitu. Kontennya kayak gimana? Kita cek dulu kontennya. Kita tonton bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. POV cek saldo 20 menit setelah gajian. Sih? Gak cuman lo doang yang relate, gue juga relate. Terima kasih. Konten ini dibuat karena memang ini adalah sesuatu yang terjadi ya. Apa nih situasi yang memprihatinkan mungkin ya. Situasi yang terjadi gitu untuk sebagian orang gitu ya mungkin yang ya udah gitu abis gajian baru bentar nih masuk, baru bentar nih bertahan gitu kan, tiba-tiba langsung duar, nggak tahu kemana perginya, udah ke sana ke sini gitu ya buat bayar cicilan, kasih ke orang tua, kasih ke adik, kasih ke apa ya, bayar tagihan gitu, bayar ini dan lain sebagainya gitu, kayak udah sisanya mana segini gitu. 8 perak gitu contohnya kalau di konten ini gitu. Kenapa kita bisa bilang gitu ya kalau si konten POV ini dari kontennya Kamidoki, yay, itu dikatakan berhasil dengan formula yang si Heru tadi dan kita ambil dari relatability-nya. Karena di sini dari satu konten ini kita berhasil mendapatkan sekitar 2.000 orang yang nge-save kontennya. Terus juga ada 14.000 orang yang nge-share konten ini. Terus ada 294 orang yang komen. Terus juga ada 18.000 orang yang nge-likes. Dan ada 1.600.000 orang yang nonton, yang nge-play video ini. Gitu. Nah, reach-nya juga itu bisa sampai di angka 857. 245 reach gitu ya. Ini angka yang fantastis banget dan salah satu konten dengan formula Heru yang berhasil gitu. Nah, kita cek lagi di sini ada berapa banyak sih interaksi yang muncul gitu. Atau ada apa aja sih interaksi yang muncul gitu ya. Di sini dari konten yang POV tadi, kontennya Kamidoki, itu banyak banget orang yang pasti tidak kita mintakan tolong gitu ya. Dan mereka tuh nge-share sendiri gitu. Kayak konten Kamidoki ini yang POV itu mereka reshare ke IG story mereka gitu. Jadi nanti sama mereka bakalan di reshare dan dikasih emoji-emoji, udah gitu dikasih stiker-stiker, gift gitu ya. Dan itu banyak banget. Saking relate-nya gitu. Dan gak cuman itu, ada juga komen-komen yang masuk tadi kalau kita lihat dari angkanya itu ada sekitar 290 sekian komen. Nah, itu isi komennya juga yang gitu kebanyakan ya, wah relate banget, wah ini tiap hari, wah ini baru banget dialamin dan lain sebagainya. Terus juga nggak cuma itu, banyak juga brand-brand besar yang ikut nimbrung gitu. Ikut nimbrung di konten Kamidoki yang satu ini. Terus mereka juga ikutan komen gitu. Di sini kayak ada dari Sahabat Pegadaian, ada juga dari Blue by BCA, ada juga dari OCBC gitu ya, yang ikutan komen gitu. Dan kalau kalian perhatiin, brand-brand tadi itu adalah brand-brand yang seputaran atau kayak fokusnya emang di finansial gitu. Dan konten yang dibikin sama Doki, konten POV cek saldo ini, itu tuh adalah konten yang memang
berbau finansial gitu. Jadi nggak cuman akan menarik atensi dari adanya orang-orang yang reshare atau adanya orang-orang yang kirim ini ke DM teman-temannya atau yang orang-orang yang nge-likes, yang nge-play video ini, tapi juga berpotensi untuk di-komen atau ditempel nih sama brand-brand gitu. Karena brand ngeliat ini konten lagi viral, terus juga sesuai sama fokusnya atau produk mereka gitu. Terus ya udah mereka komen di situ gitu. Menurut gue ini bisa banget kalian coba konten Formula Hero ini untuk menyesuaikan dari algoritma Instagram sekarang, yaitu bikin konten yang shareable gitu. Nah, selain itu, kami juga punya yang namanya secret recipe, yaitu sound usage. Nah, jadi kalau kalian perhatiin, konten yang kami dokian tadi, yang viral itu, yang konten POV, itu menggunakan sound, lagi rame banget challenge-nya. Adalah challenge yang waktu itu sempat trending di TikTok, dan as we know, segala sesuatu yang memang trending tuh kebanyakan dari platform yang satu ini gitu. Nah, si sound ini, si challenge ini, itu tuh rame kala itu. Kita lihat dulu ya, kayak gimana sih challenge-nya memang gitu. Nih, kita play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. 8. 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ketika muncul, terlintas recreate kali ya, recreate si challenge ini untuk jadi sebuah konten. Tapi gue nggak mau kontennya plek-ketiplek konten yang sama kayak gini gitu, kayak namanya juga recreate ya. Jadi kayak dari konten yang udah ada gitu, kita recreate nih apa gitu. Gue langsung kepikiran kalau si sound ini, si challenge ini itu punya sound, yang mana sound ini kan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu dari 8 ke 1 lagi gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah gitu dia berkurang tuh, jadi kayak mundur lah ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah gitu di 3, terus sampai ke 8 gitu. Makin lama kan makin, bukan dari angkanya ya, tapi kayak makin lama kan makin kecil gitu loh. 8 doang nih ujungnya gitu, jadi 8. Apa ya gitu, kayak gue berpikir mungkin sesuatu yang pastinya makin lama makin berkurang gitu ya. Terus berhubungan dengan angka gitu. Apa ya? Mungkin gaji kali ya gitu. Jadi gue berpikir kalau kayaknya bisa nih sound ini gitu dari challenge 1, 2, 3 ini kita recreate, bikin konten yang berhubungan dengan gaji gitu. Gaji kan makin lama makin berkurang ya, kayak kita selalu pakai gitu. Tapi apa gitu, maksudnya apa ya yang bakalan dengan itu kan fasenya cepet tuh, maksudnya kayak 1, 2, 3 itu kan cepet gitu. Jadi kayak gaji yang suatu yang cepet habis gitu, makin lama makin habis. Terus akhirnya terfikirkanlah, tercetuslah gitu ya ide untuk bikin POV cek saldo 20 menit. Jadi kayak biasanya orang-orang habis gajian itu kan pasti tangan lo gatal banget untuk buka mutasi ya kan. Tangan lo gatal banget untuk buka mutasi. Terus udah gitu buka mutasi di online banking gitu ya, kayak di aplikasi bank lo gitu. Terus udah gitu lo bakal lihat, oke, udah masuk nih gajian gue gitu. Gaji lo udah masuk kan pasti lo bakalan kayak, oke, gaji masuk, ini saatnya untuk bayar cicilan, bayar ini, kirim ke sini, kirim ke situ. Dan itu tuh hanya cuman ya udah paling ya sejam lah gitu, bertahan 30 menit lah gitu ya, bertahan untuk kayak tuh gaji masih sesuai dengan ekspektasi kita gitu, ujungnya juga ya udah habis gitu, hilang gitu. Itu yang kita bikin kayak recreate sound dari challenge ini tuh untuk jadi konten yang relevan dengan audiens Doki atau audiens pada umumnya gitu. Nah, kata kunci relevan itu tuh yang ada juga di Formula Hero gitu, yaitu relatability tadi yang dipertemukan dengan sound dari si challenge ini gitu. Jadi gak cuman relate-nya aja, gak cuman dari
situasinya aja nih yang relate, tapi penting juga untuk kalian perhatikan sound-nya. Karena ketika sound ini ditempel dengan konten doki yang gajian langsung habis tadi, itu hasilnya gong banget. Semakin relevan sama hasilnya gitu. Dan menurut kami, sound itu tuh bukan lagi hanya sebagai faktor pendukung sebuah konten, tapi juga jadi satu kesatuan dengan konten biar kontennya itu makin berbicara tentang message-nya apa gitu. Karena harus diingat juga nih ya, teman-teman, kalau manusia itu selain visual, itu juga audio. Jadi, sound-nya lagi tren, misalnya let's say lo mau bikin konten humor, ya lo harus pastiin kalau sound yang lo pakai itu juga mendukung dari isi konten lo gitu. Atau kayak konten emotion tadi gitu, konten dari teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang belum mendapatkan air yang layak konsumsi gitu ya. Kayak yang gue bilang kan, jadi kayak soundnya juga mendukung gitu, kayak yang awalnya pelan terus lama-lama upbeat gitu. Jadi kayak ketika lihat kontennya itu nggak cuma dari visual aja, tapi gue dari soundnya itu juga dari audio tuh juga merasakan gitu, kayak kena nih emotionnya kayak gitu. Nah, atau juga sound-sound yang mengandung formula Heru yang lain gitu. Nah, itu bakal menghasilkan konten yang pastinya semoga ya gitu kami yakini itu akan menjadi konten yang baik gitu dan sesuai sama algoritmanya Instagram yang lagi mau fokus gitu ke konten yang shareable gitu. Nah, itu aja dari Insight Doki kali ini. Thank you so much for watching. Semoga yang udah kita bahas bareng, yang udah kita obrolin bareng nih ya gitu di sini, yang udah gue kasih ke teman-teman gitu, bisa bermanfaat dan bisa langsung teman-teman praktekin ketika mau bikin konten gitu. Oke, jangan lupa untuk follow dan juga ceki konten dari kami Doki di all platforms. See you.